Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih buat Enzim dari Malaysia, Rohun Faras dari Banten, Tuku Muhammad dari Aceh, Usman dari Batam, Ferry Au dari Jogja, Wibi Prasetyo, Eka Kim dari Jakarta, Iswan dari Luwuk Sulteng, Yusuf Belringi dari Riau, kreator TikTok dari Kalimantan Selatan. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Veitikaran. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Devarats adalah seorang pahlawan bagi masyarakat. Dia adalah polisi pemberani yang tak pernah gentar menghadapi musuh-musuhnya. Semua penjahat takut pada dirinya. Mereka pasti ditumpas habis oleh Devarats bila sudah turun tangan. Bahkan penjahat ternama yang bernama Anwar Langada tewas di tangan Devarats. Berkat keberaniannya, Devarats jadi semakin populer. Banyak surat kabar yang memberitakan tentang dirinya. Dia menjadi simbol keadilan dan kejujuran bagi masyarakat setempat. Seorang pemuda bernama Raffi sangat mengidolakan Devarats. Saking mengidolakannya, dia bercita-cita untuk menjadi seorang polisi seperti Devarats. Dan gaya hidupnya kini berubah mengikuti Devarats. Kematian Anwar Langada di tangan Devarats ternyata melahirkan sebuah masalah baru. Karena Anwar Langada adalah anak buah dari Veda Nayagam, pemimpin para preman dan penjahat kejam di India. Ternyata Veda Nayagam tak terima dengan kematian Langada itu. Dia juga sangat merasa terusik dengan Devarats yang ikut campur dalam segala urusannya. Kemuakan Veda bahkan semakin memuncak tatkala Devarats angkat bicara di media. Devarats berjanji akan menghabisi Veda dan anggotanya. Tak lama kemudian Veda Nayagam dengan kekuatan penuhnya datang untuk menghabisi Devarats. Namun mereka tak berjumpa dengan Devarats, memutuskan untuk menunggu kehadirannya. Dan benar saja, tak lama kemudian Devarats pulang ke rumahnya. Dia langsung disambut dengan pukulan dan serangan dari anak buah Veda Nayagam. Devarats melawan namun tak berdaya, dia kalah jumlah. Keluarganya yang menyaksikan hal tersebut tentu saja ingin menolong Devarats. Namun anak buah Veda dengan sigap mengunci mereka di dalam rumah. Sekian kemudian berpindah ke kehidupan Raffi. Di suatu hari, berkat bantuan Raffi, sahabatnya yang bernama Sugu berhasil menikahi gadis yang dicintainya. Santi. Raffi yang memang mengidolakan Devarats kemudian berniat kuliah di universitas tempat Devarats dulu menuntut ilmu, yaitu City College Mumbai. Raffi yang hendak pergi ke Mumbai tak sengaja menabrak seorang wanita cantik bernama Susila. Susila sedang berjalan menemani seorang nenek tercintanya. Tabrakan itu membuat Raffi jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Dia sangat mengagumi paras cantik dari Susila. Setelah tiba di Mumbai, tak perlu waktu lama bagi Raffi untuk bisa diterima menjadi mahasiswa di mantan kampus Devarats. Raffi sangat bahagia karena bisa kuliah di sana. Raffi yang masih maba berteman dengan seorang pria kocak, nyeleneh bernama Pati. Dia juga memiliki teman wanita bernama Uma. Uma adalah anak gadis dari seorang usahawan bajai. Ayah Uma memiliki banyak bajai di pangkalannya. Berteman dengan Uma membuat jalan Raffi semakin mulus. Selain bercita-cita menjadi Devarats, Raffi juga memiliki mimpi hanya lain, yaitu menjadi seorang sopir bajai. Kini sudah saatnya bagi Raffi untuk meminta ridho dari idolanya itu. Dia dengan bajai antiknya berjalan pergi menuju rumah Devarats. Namun sesampainya di sana, Raffi sama sekali tak bisa berjumpa dengan Devarats. Warga yang tinggal di sekitar situ menjelaskan bahwa Devarats sudah pindah rumah, tidak tahu kemana. Raffi lalu pulang ke kampusnya. Sesampainya di sana, Raffi dikejutkan dengan korban pembantaian di kampusnya. Korban tewas karena ditikam oleh sekelompok preman. Tak lama kemudian polisi datang ke TKP. Inspektur Boman lalu menjelaskan bahwa ini adalah kasus yang sudah biasa terjadi. Tak perlu menanggapinya dengan serius, ujar Inspektur Boman.
Inspektur Boban lebih memilih untuk teleponan dengan sang pacar dari mengurusi kasus itu. Usut punya usut, kelompok preman pembunuh itu adalah anak buah dari Cela yang merupakan anak kandung dari Veda Nayagam. Cela adalah penguasa gelap di wilayah itu. Dia bertindak sesuka hatinya, mulai dari membantai, menyiksa hingga memperkaos para wanita adalah makanan sehari-hari Cela. Sementara itu Raffi kini kembali berjumpa dengan Susila, gadis yang berhasil memicut hatinya. Namun Susila sama sekali tak mengagumi Raffi. Di matanya Raffi hanyalah seorang pria biasa dan tak menarik bagi dirinya. Tapi Raffi tak putus asa. Dia terus berusaha untuk mendapatkan Susila. Usahanya pun tak sia-sia. Susila sudah jatuh cinta kepada Raffi. Suatu hari Raffi sedang mengantar Susila dan neneknya. Namun di tengah jalan, dia justru terjebak sebuah kemacetan. Jiwa polisi Devarats yang ada di hatinya kini terpanggil. Raffi keluar dari bajai dan mulai mengatur lalu lintas. Ya, maju, tahan, tunggu sebentar. Begitulah mungkin teriakan Raffi mengatur lalu lintas. Keaktifan Raffi dalam mengurai kemacetan membuatnya tak sengaja mengecapkan tangannya ke mobil Cela. Cela sangat murka dan ingin sekali membunuh orang tersebut. Ia tak terima dengan cap 5 jari yang ada di kaca mobilnya. Cela lalu turun dan mencari Raffi. Namun Raffi sudah menghilang dari sana. Beberapa hari kemudian Raffi datang ke rumah Uma untuk mencarinya. Raffi sangat khawatir karena Uma sudah 2 hari alfa gak masuk kampus. Raffi lalu melihat Uma yang ternyata sudah ingin pergi dari sana. Dengan 2 koper tas di genggamannya. Uma bercerita tentang alasannya ingin pergi. Kemarin aku sedang mencari sumbangan di jalanan untuk membantu anak-anak miskin. Aku mendatangi setiap mobil untuk meminta sumbangan hingga saat aku bertemu dengan mobil Cela. Cela memandangku dengan rasa sange. Dia memberikan sumbangan tapi dengan cara yang sangat kurang ajar. Dia melecehkanku, ujar Uma. Emosi Raffi langsung meletup. Dia pergi bersama uang untuk menemui Cela. Dia datang penuh amarah. Dia datang hanya untuk menghajar Cela. Dan pertarungan pun terjadi. Raffi menerjang, memukul dan smackdown anak buah Cela. Bagi Raffi mereka semua hanyalah sebuah kerucuk-rucuk. Raffi lalu berhadapan dengan Cela, sang penguasa wilayah. Cela yang terkenal kejam ternyata tak mampu mengimbangi Raffi. Raffi terus saja memukul dan mempermalukan Cela di depan seluruh masyarakat. Di malam harinya, Raffi yang tengah asik tidur di asrama kampus justru digerebek oleh polisi-polisi anak buah Buman. Mereka menangkap Raffi dengan dalih sebagai pengedar narkoba. Tentu itu adalah tuduhan palsu. Raffi lalu digelandang ke kantor polisi. Polisi yang dikira adalah penegak keadilan justru malah menjadi antek kejahatan. Raffi dipukuli dan disiksa karena posisinya yang tak menguntungkan. Raffi tak mampu melawan mereka semua. Susila lalu datang ke penjara untuk melihat Raffi. Saat itulah dia mengetahui bahwa Raffi akan segera dihabisi karena berani menantang dan melawan Cela. Susila tak tahu bagaimana caranya agar Raffi bisa diselamatkan. Susila lalu bertemu dengan Pati untuk membahas hal tersebut. Hanya Devarats lah yang satu-satunya harapan bagi mereka untuk menyelamatkan Raffi. Mereka lalu pergi ke rumah Devarats, namun rumahnya masih saja terkunci. Para warga di sekitar situ lalu menjelaskan bahwa Devarats sudah pindah dan tinggal di Sastrinagar. Susila lalu pergi untuk menemui Devarats. Betapa kagetnya Susila lantaran Devarats yang selalu dipuja-puja Raffi ternyata berbeda dengan Devarats yang ada di hadapannya. Devarats yang kini ada di hadapan Susila hanyalah seorang pemalas dan pemabuk. Dia hanya bisa menghabiskan waktu untuk duduk di ayunan. Walaupun demikian, Susila tetap meminta tolong pada dirinya. Susila menjelaskan bahwa saat ini ada orang tak bersalah yang akan dihabisi oleh pihak kepolisian. Nah, hanya kaulah yang mampu menyelamatkannya. Devarats yang mendengar cerita itu justru malah mengusir Susila dari hadapannya. Susila lalu menemui Raffi di penjara dan menceritakan tentang semuanya. Tentang Devarats yang sudah jadi pecundang. Kini hari eksekusi pun tiba. Raffi langsung dibawa ke tempat eksekusi. Namun di tengah jalan dia berhasil melarikan diri. Para polisi mengejarnya, mereka menembak Raffi tapi gagal mengenainya. Raffi terus berlari ke dalam hutan hingga akhirnya dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. 2 orang polisi memojokkannya di tepi jurang air terjun. Mereka membidik dan menembak Raffi.
sedangkan Raffi berlari untuk menghindari dan melompat ke dalam jurang air terjun tersebut. Beruntung tidak ada satupun peluru yang mengenai Raffi. Setelah selamat dari ajalnya, tanpa pikir panjang, Raffi langsung menemui Devarats di rumahnya, sekaligus membuktikan omongan susila tentang siapa Devarats yang sebenarnya yang terjadi saat ini. Dan benar saja, Raffi tak menyangka jika Devarats yang dulu merupakan polisi bersih dan berani sekarang justru menjadi polisi yang sangat memuakan untuk dipandang mata. Raffi bertanya-tanya mengapa Devarats sang idola bisa jadi sepecundang ini. Tak lama kemudian, dua orang polisi datang di sisi Devarats. Mereka adalah ajudan Devarats sekaligus polisi yang tadi sangat ingin membunuh Raffi. Mereka adalah dua orang polisi jujur yang berdedikasi tinggi. Kemampuan menembak mereka tak perlu diragukan lagi. Mengingat mereka adalah anak buah dari Devarats, ternyata pada waktu itu mereka sengaja menembak Raffi dengan arah yang melenceng. Itu semua adalah untuk menyelamatkan Raffi atas perintah Devarats. Devarats selalu menceritakan kepada Raffi tentang dirinya yang menjadi seorang pecundang saat ini. Dulu setelah berhasil menghabisi nyawa Anwar Langada, Vedanayagam datang untuk membalas dendam. Aku bertarung melawan mereka, tapi karena jumlah mereka yang sangat banyak, mereka berhasil menghajar, menendang dan menyiksaku. Di tengah kondisiku yang seperti itu, Veda menyemprotkan sesuatu kepada mataku yang akhirnya membuat mataku menjadi buta. Mereka mengunci istriku dan anakku di rumah. Mereka membakarnya hidup-hidup. Aku berusaha untuk menyelamatkan mereka semua, namun usaha itu sia-sia. Mereka tewas tepat di hadapanku yang sedang tak berdaya, ujar Devarats. Raffi shock mendengar itu semua. Dia tak percaya ternyata sang idola kini telah buta, terluka dan hidup merana. Devarats meminta Raffi untuk melupakan mimpinya itu menjadi seorang polisi. Raffi sedih meratapi mimpinya yang kini jadi sirna. Dia tak akan bisa menjadi seorang polisi seperti Devarats. Tapi setidaknya dia masih memiliki keberanian di dalam dirinya. Raffi lalu pergi menghampiri Vedanayagam. Vedanayagam telah mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah orang yang membuat Cela, anaknya, masuk ke rumah sakit. Veda memuji keberanian Raffi yang datang sendiri menemuinya langsung. Raffi lalu dibawa oleh Vedanayagam untuk berkeliling di wilayahnya. Vedanayagam juga menunjukkan tentang bisnisnya yang bisa berjalan lancar karena semua orang takut pada dirinya. Raffi masih dibiarkan dan diantarkan pulang, tapi dia justru memaksa supir bus untuk mengantarkannya ke kantor polisi. Raffi meminta Inspektur Bowman untuk membuatkan kasus laporan tentang bisnis ilegal Vedanayagam. Inspektur Bowman tentu saja menolak permintaan Raffi. Bagi Bowman, Vedanayagam adalah penguasa yang sesungguhnya. Dia adalah bosku dan hanya dia yang bisa memerintahku, ujar Bowman. Namun Raffi bukanlah orang yang bodoh. Dia mengancam Bowman jika tak ingin pacarnya kenapa-napa, segera buat kasus laporan itu. Ternyata teman-teman Raffi sudah terlebih dahulu datang dan menyekap pacarnya Bowman. Bowman yang terdesak mau tak mau dia harus menuruti permintaan Raffi dengan membuat sebuah laporan kasus untuk Vedanayagam. Kasus sampai di pengadilan, pengadilan menyatakan Veda tidak bersalah dan membebaskannya. Vedanayagam yang memiliki segalanya tentu dengan mudah meloloskan diri dari kasus ini. Keesokan harinya Raffi kembali datang menemui Vedanayagam, namun kali ini dia datang selengean dan penuh gaya. Dia mengejek penjahat yang menguasai wilayahnya itu. Gaya-gaya ketakutan yang biasa menjadi ciri Vedanayagam dalam menundukkan mangsanya. Kali ini digunakan Raffi kepada dirinya sendiri. Dia juga mengancam akan membuat hidup Vedanayagam berubah 360 derajat. Raffi dan teman-temannya lalu menyerang markas Vedanayagam. Mereka menghabisi antek-antek Vedanayagam yang sudah menjadi buronan 9 tahun lamanya dengan menggunakan pistol milik polisi. Vedanayagam yang mengetahui hal itu tentu saja murka. Dia tak ingin Raffi menghancurkan hidupnya. Raffi tak hanya mendatangi kantor polisi, dia juga datang ke kantor pemerintahan. Raffi meminta kepada pejabat di sana agar sertifikat tanah milik masyarakat tak bisa lagi diutak-atik oleh Vedanayagam. Raffi terpaksa menjalannya dengan kekerasan lantaran semua sistem sudah dikuasai oleh Vedanayagam. Di rumah sakit, Cela akhirnya terbangun dari pingsannya.
Dia langsung bergegas pergi dari rumah sakit untuk membalaskan dendamnya. Namun di perjalanan, Cella sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi di kota Mumbai. Masyarakat kini tak takut lagi dengan teror dan ancaman dari Cella. Masyarakat kecil bahkan sudah berani menentang dan melawan dirinya. Cella lalu pergi ke kantor polisi untuk menemui Inspektur Bowman. Dia meminta agar Bowman segera menghabisi Raffi. Inspektur Bowman lalu pergi menemui Raffi yang sedang membangun kantor polisi swasta miliknya. Sesampainya di sana, nyali Bowman langsung menciut. Dia tak lagi mampu berbuat banyak lantaran Raffi telah di backup oleh atasannya sekaligus seniornya dulu, yaitu Deva Raj. Ternyata selama ini Deva Raj selalu berada di belakang Raffi untuk mendukungnya. Alasan Raffi bisa bergerak melawan Veda Nayagam karena Deva Raj yang menjadi dekengannya. Inspektur Bowman lalu menjelaskan kepada Cella bahwa dia sekarang tak bisa berbuat apa-apa. Raffi telah didukung oleh Deva Raj seniorku. Cella tentu saja marah mendengar hal tersebut. Ia merasa bahwa Bowman sudah tak lagi berguna. Bahkan pacar Bowman pun sampai direbut oleh Cella. Bowman kecewa dengan pacarnya itu. Bagaimana tidak, Bowman telah meninggalkan istri dan anaknya demi pacarnya itu. Bahkan seluruh gaji dan uang hasil suap pun Bowman serahkan kepada dia. Bowman tak menyangka dirinya akan dikhianati seperti ini. Di tempat lain, Susila datang ke tempat baru Raffi bersama Veda. Namun, Raffi berpura-pura tak mengenal mereka. Semua itu Raffi lakukan semata-mata hanya untuk melindungi mereka. Raffi sadar jika perbuatannya itu salah. Namun, jalan yang sedang ia tempuh saat ini adalah jalan yang keras dan berbahaya. Dia tak ingin orang-orang yang disayanginya berada dalam bahaya. Bukannya pergi jauh dari sisi Raffi, Susila malah terus mengejar Raffi. Dan benar saja, Susila diculik oleh geng Kalia yang menjadi bagian dari Veda Nayagam. Raffi datang untuk menyelamatkan Susila. Kalia mulai menceritakan tentang kekejaman dan kebrutalan yang telah gengnya lakukan di kota ini. Tapi Raffi sama sekali tak takut dengan cerita tersebut. Dia malah asik nyantui dan selengean di hadapan Kalia. Kalia yang marah karena sedang diolok-olok oleh Raffi, kemudian menodongkan pistolnya untuk menghabisi Raffi. Sebelum itu terjadi, Raffi dengan sigap langsung membakar wajah Kalia. Dia juga berhasil menghajar dan mengalahkan anak buah Kalia. Cella semakin kesal karena tak ada satupun anak buah ayahnya yang bisa menghabisi Raffi. Beberapa hari kemudian sahabat Raffi yaitu Subbu datang ke stasiun kereta api Mumbai untuk menjemput istrinya yang datang karena rindu. Namun tiba-tiba saja Subbu justru diserang oleh anak buah dari Veda Nayagam. Veda Nayagam memukul dan menyiksa Subbu dengan kayu di tangannya. Dia menikmati teriakan Subbu yang terus kesakitan karena disiksa Raffi. Mendengar teriakan itu, dari telepon Subbu terus berteriak kesakitan hingga akhirnya meregang nyawa. Raffi bersama teman-temannya akan pergi menolong Subbu, namun Santi istri Subbu telah sampai di hadapannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan menurunkan box misterius. Saat teman-teman Raffi membukanya, ternyata sudah ada mayat Subbu di dalamnya. Istri Subbu Santi tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Dia menangis sejadi-jadinya. Veda lalu menghubungi Raffi. Dia menghina dan mengolok-olok kematian Subbu. Tentu saja hal itu membuat hati Raffi terluka. Bara api terus mengisi ruangan hatinya. Raffi membakar toko emas milik Veda. Tak hanya itu, dia juga menghancurkan semua bisnis milik Veda. Veda tak menyangka apa yang telah dilakukan Raffi. Raffi lalu menghubungi Veda. Dia mengancam akan menghabisi Cella seperti Veda menghabisi Subbu. Veda mulai merasa tidak nyaman. Dia segera menghubungi Cella yang sedang mandi bersama para gadis. Veda meminta Cella untuk segera pulang karena Raffi akan menghabisi dirinya. Cella lalu pulang bersama sopirnya. Dia mengungkapkan kekesalannya tentang Raffi kepada sang sopir. Namun mak disangko, mak diduga. Ternyata sang sopir itu adalah Raffi yang sedang menyamar. Raffi membawa mobil itu untuk diceburkan ke dalam sebuah danau. Raffi tahu Cella tak mahir dalam berenang. Tapi dia tak lengah untuk memastikan kematiannya. Raffi mengunci Cella di dalam mobil itu dan dapat dipastikan Cella pasti menemui ajalnya. Polisi bersama Veda lalu datang ke TKP. Mereka melihat mayat Cella di dalam mobil itu. Kini Veda merasakan apa yang Raffi rasakan. Inspektur Bowman sangat senang dengan kematian Cella karena Cella telah merebut kekasih tercintanya.
Inspektur Bowman yang kini telah hijrah bahkan enggan untuk tunduk kepada Veda. Dia tak akan menangkap pelaku pembunuhan Cella. Ancaman Raffi bukanlah isapan jempol semata. Veda menyadari bahwa posisinya benar-benar tersudut saat ini. Dia lalu pergi menemui penguasa pemerintah pusat. Dia meminta kepada orang itu agar segera menjadikannya sebagai seorang menteri. Veda menyuapnya dengan banyak uang. Permintaannya diterima. Kini Veda sudah ditunjuk sebagai seorang menteri berikutnya. Sebelum waktu H pengambilan sumpah, Veda meminta komisaris polisi untuk segera menghabisi Raffi dan antek-anteknya. Namun komisaris tidak bisa memenuhi permintaan itu. Polisi tak memiliki alasan untuk menghabisi mereka. Tiba-tiba, bom, sebuah mobil meledak di dekat Veda Nayagam. Wartawan datang dan meliput kejadian itu. Media memberitakan bahwa itu adalah sebuah upaya untuk membunuh Veda Nayagam, calon menteri yang baru. Kejadian itu lalu dilemparkan kepada Raffi. Raffi disalahkan dan dituding sebagai dalang upaya pembunuhan. Kini komisaris polisi sudah memiliki alasan untuk bergerak. Polisi dan anak buah Veda lalu datang menghancurkan kantor polisi swasta milik Raffi. Mereka semua menggila. Para warga yang membela Raffi turut dipukuli. Bahkan wanita dan anak-anak yang tak bersalah pun juga menjadi korban kekerasan mereka. Raffi datang ke rumah sakit untuk menjenguk mereka semua. Api di hati Raffi kini semakin bergejolak. Raffi sangat murka melihat kejadian itu. Devarat selalu meminta Raffi untuk segera menghentikan Veda. Veda Nayagam tak boleh menjadi menteri. Daerah ini akan hancur bila dia yang memimpinnya. Bila dia sampai berkuasa, dia pasti akan membawa kota ini menjadi lebih buruk lagi. Lebih buruk dari sebelumnya, ujar Devarat. Veda Nayagam telah siap untuk pergi, namun Raffi telah berdiri di hadapannya. Raffi datang seorang diri dan menyelesaikan semuanya di sini. इसलिए मैंने पैसे देकर उसे भी खरीद लिया. Raffi dengan gagah berani menghajar semua anak buah Veda Nayagam. Preman-preman itu menjadi samsak dari kemarahan Raffi. Kini Raffi ingin membunuhnya, namun polisi datang dan berhasil mengamankannya. Di tengah kerumunan itu ternyata ada Devarat. Meskipun buta, kemampuan menembaknya tentu belum luntur. Raffi lalu memberitahukan posisi Veda Nayagam kepada Devarat. Devarat menembakkan pistol. Peluru terbang menghantam Veda Nayagam. Tak butuh waktu lama, luka tembakan itu membuat Veda Nayagam tersungkur dan tewas di tempat. Devarat, sang polisi pemberani, tak hanya menumpas pelaku kejahatan tapi juga berhasil membalaskan dendamnya. Setelah keberaniannya itu, Devarat bersama lembaga kepolisian menawarkan Raffi sebuah promosi untuk langsung menjadi seorang perwira polisi. Ini adalah kesempatan emas bagi Raffi. Cita-cita kembali hidup dan sudah tiba di depan mata. Namun tak disangka-sangka, Raffi justru menolaknya. Raffi menegaskan bahwa walaupun dia bukan seorang anggota polisi negara, tapi di dalam dirinya sudah terdapat jiwa polisi sejak ia kecil. Setiap pria memiliki jiwa itu. Jiwa itu adalah modal bagi kita untuk melawan sebuah ketidakadilan. Dan jika kita berani berdiri menentang ketidakadilan itu, maka di saat itu pula kita adalah seorang polisi. Tutup Raffi hingga membuat sang idola menghormatinya. Dan film pun selesai.